Ini ah, kelompok atau kelas B peserta kursus accounting dimulai. Ini saya ambil gambar kendaraan yang digunakan oleh para peserta kursus, dan diperkirakan hari ini berjumlah 17 orang yang ikuti kursus. Ini baru dimulai kelasnya. Kita akan lihat itu, itulah kelas yang sedang dimulai di pagi hari ini. Itu kebanyakan mahasiswa, ya, para pesertanya ini wanita, kebanyakan wanita ini, dan sudah mulailah mereka itunya. Para peserta sudah mulai membuka modul-modul pelajarannya. Jadi masih 3 orang lagi yang belum hadir. Ketika ada beban atau biaya, berarti kita kurangi modalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi teman-teman di sini nggak usah takut, nggak usah malu kalau mau bertanya. Saya menganggap kalian ini di sini nol tentang akuntansi. Jadi kita mulai benar-benar dari dasarnya, gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Memang kita di sini mau belajar. Jadi, gitu ya. Kalau ada yang nanti nggak usah tanya temennya, tanya aja langsung saya. Pasti nanti akan diulang atau dijawab aja sama saya. Oke? Jadi ini kunci dari persamaan dasar: utang plus modal ditambah dengan pendapatan dikurangi biaya. Nah, di sisi harta adalah kas, piutang, piutang hasil, perlengkapan, biaya dibayar di muka, peralatan, gedung, tanah, dan lainnya. Jadi kalau di sisi harta dia terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Nah, nanti kita belajar tentang rinciannya. Nah, selain itu kalau di kewajiban atau liabilities, nah teman-teman tadi ada juga yang menanyakan, Pak, nanti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, di sini campur. Kita belajar bahasa Inggris juga, belajar bahasa Indonesia juga tentang nama-nama akunnya. Jadi kalian di sini sekalian latihan untuk mengenalkan akun-akun tersebut dalam bahasa Inggris, gitu ya. Kewajiban adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Dia ini terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kalau hutang jangka pendek harus dibayar kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Modal pemilik adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanam ke dalam perusahaan. Nah, kalau modal perusahaan berarti perseorangan, berarti ditulis namanya. Misalkan modal Tuan Dimas, modal Mbak Ibu Nila. Tapi kalau modal dalam bentuk perusahaan, maka ditulis sebagai modal saham. Jika ada laba dan laba itu tidak dibagikan kepada para investornya, maka sebagai laba di saham. Nah, di sini adalah persamaan akuntansi itu mempunyai sistem berpasangan, gitu ya. Jadi bukan cuma manusia aja harus berpasangan, tapi juga akuntansi harus punya pasangan. Jadi setiap transaksi dicatat dalam 2 akun. Setiap transaksi dicatat dalam 2 akun. Nah, setiap transaksi akan mengakibatkan 3 hal: harta dengan harta, harta dengan utang, harta dengan modal. Harta dengan harta, harta dengan utang, harta dengan modal. Itu. Nah, kita langsung ke contohnya. Misal dari perusahaan jasa rental Princess milik Nyonya Almira, pada bulan Januari 2004 menginvestasikan uang perusahaan ke dalam perusahaan
50. Saya anggap 0 semua karena memang dari dasar nama. Nah, transaksi kedua, membeli peralatan seharga 15 juta tunai. Membeli peralatan 15 juta secara tunai. Kita membeli peralatan, artinya peralatannya bertambah. Maka taruh di sini peralatan. Bahasa Inggrisnya equipment. Karena kita beli pakai uang cash, berarti uang perusahaannya berkurang, maka kita minuskan di sini. Inilah disebut transaksi antara harta dengan harta. Gitu. Jadi karena beli peralatannya bertambah, pakai uang tunai, maka uang cashnya berkurang. Paham teman-teman di sini? Bisa? Oke. Kita lanjut ke transaksi ketiga. Nyonya Almira membeli peralatan seharga 5 juta yang pembayarannya dilakukan pada bulan depan. Nyonya Almira beli lagi peralatan, dibayarnya bulan depan. Artinya dia memakai hutang karena bayarnya bulan depan. Jadi di sini karena dia beli peralatan, artinya peralatannya bertambah. Di sini positif. Jadi intinya ketika dia bertambah positif. Nah, karena belinya pakai hutang, artinya hutangnya bertambah, positif lagi. Jadi kalau positif artinya bertambah, kalau berkurang artinya diminuskan. Nah, di sini transaksinya antara harta dengan hutang. Gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Mbak bisa? Oke. Kalau ada yang nggak bisa, tunjuk tangan aja. Pak, tolong diulang, nggak ada masalah. Jangan malu ya. Kalau bisa semua, kita lanjut di transaksi keempat. Nyonya Almira menerima uang. Nah, nih kuncinya, kata kuncinya menerima uang atas jasa rental yang ditawarkan dengan transaksi keempat. Menerima uang, artinya uangnya bertambah, positif uang kasnya. Nah, tadi di halaman 12, ketika pendapatan menambah modal, maka di sisi modalnya bertambah, positif. Menerima uang dianggap sebagai pendapatan. Nah, pendapatan menambah modal, maka di sisi modalnya positif. Karena menerima uang, maka uangnya bertambah, positif juga. Kuncinya bertambah positif, berkurang negatif. Paham sampai sini? Ada yang belum jelas? Saya mau nanya. Ya. Saya masih belum tahu cara membedain taruh akun antara di aset sama di liability. Aset dengan liabilities. Jadi kalau liabilities itu bahasa Indonesianya utang atau kewajiban. Gitu. Kalau aset terdiri dari ini Mbak, kas, piutang wesel, perlengkapan, biaya dibayar di muka, peralatan, gedung, tanah, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau di sektor kiri di aktiva, dia yang berupa aset-aset. Nah, nanti sekalian belajar tentang ada 3 yang memang dikelompokkan: aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Kalau aset lancar itu kas, piutang, persediaan, perlengkapan, terus apalagi ya,
Nah, kalau di aktiva tetap itu kendaraan, peralatan, gedung, rumah, tanah, gitu. Kalau aktiva aset lain-lain itu seperti jaringan, nggak kelihatan, bentuknya nggak berwujud, tapi bukan setan ya. Jadi kayak misalkan jaringan internet, terus software komputer. Kalau aset tetap itu definisinya dia asetnya digunakan untuk operasional perusahaan dan dia jangka waktu penggunaannya bisa lebih dari 1 tahun. Kayak kendaraan, laptop, gitu kan? Jadi bisa digunakan lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk operasional perusahaan. Paham? Nah, kalau hutang tadi liabilities itu seperti misalkan hutang usaha tadi di laptop tapi kredit, itu hutang usaha. Atau misalkan kita beli perlengkapan, beli peralatan, itu kredit, itu hutang usaha. Bisa juga hutang bank, minjem uang ke bank, itu liabilities juga, kewajiban. Maka di liabilities ini dia ada yang long term sama hutang lancar, current liabilities. Tadi kalau yang hutangnya dibayarnya itu kurang dari 1 tahun, berarti masuknya sebagai hutang lancar. Kalau bayarnya lebih dari 1 tahun, maka hutang jangka panjang. Paham? Ya. Jadi tergantung dari transaksinya ini dia apa gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kita sampai di pendapatan ya. Sekarang di transaksi kelima. Nyonya Almira membayar gaji karyawan. Nah, membayarnya berarti pakai uang tunai. Kalau kita bayar pakai uang tunai artinya uangnya uangnya berkurang. Maka di sisi cash-nya diminuskan. Nyonya Almira membayar gaji karyawan. Bayarnya pakai uang tunai, tapi uang tunainya berkurang. Diminuskan. Nah, pasangannya apa? Pasangannya kita lihat persamaan dasar di sini bahwa biaya mengurangi modal. Biaya mengurangi modal. Maka di sisi modalnya kita minuskan. Ini ya. Nih. Maka di sisi modalnya dikurangi, diminuskan. Bisa dipahami? Ada yang belum paham? Silakan. Paham? Bisa ya? Nah, ini yang keenam, Nyonya Almira membayar